Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngagi Ferry dengan NIM 12018423 dari SI 4204. Ingin mempresentasikan tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Ya, berikut ini modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain, identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat komunikasi diagram view dari desain model, mengidentifikasi elemen penting dari UML, sequence diagram, membuat sequence diagram view dari desain model. Proses map. Nah, ini ada dari stakeholder mental model, terus membuat model persyaratan, lalu membuat model arsitek, model desain, lalu model solusi dan coding. Memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Dengan gambar sebagai berikut. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: sequence diagram, communication diagram, diagram interaksi overview, yaitu kombinasi diagram aktivitas dan sequence diagram fragments. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario. Sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan interaksi UML diagram juga digunakan untuk menggunakan urutan dari interaksi yang terjadi di antara sistem dan subsistem. Membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Yang pertama, use case dan domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama ada batas UI komponen, service komponen kesatuan. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Dengan gambar. Nah, di sini nih ada requirement model. Nah, use case modelnya, ada use case from and skenario and domain model, dan berubah menjadi desain model. Analisis ketahanan. Input untuk analisis ketahanan adalah sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case, domain model. Output dari analisis ketahanan adalah model desain, biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML. Komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Nah, dengan gambar, agen pemesanan meminta request kamar ke reservation UI. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka komunikasi dan sebagainya, komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Nah, ini setelah agen pemesanan meminta request room, terus membuat pesanan, mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain, dan sebagian besar entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Nah, kayak gini bisa dilihat dalam gambar.
Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Nah, kayak get details. Nah, di sini ada tulisan get details. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama tuh pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Identifikasi komponen, desain yang mendukung dengan kegiatan use case, gambarkan hubungan antara komponen-komponen, beri label pada asosiasi dengan pesan. Nah, yang ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Variasi dari komunikasi diagram sebelumnya. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan sinkron. Panah terbuka adalah pesan sinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, yang kedua, menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambah komponen layanan, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut. Step 1. Letakkan aktor pada diagram. Langkah kedua, identifikasi komponen batas. Agen pemanasan membuat permintaan kamar melewati tanggal dan bla bla bla. Lalu objek batas UI reservasi, menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Nah, selanjutnya metode make di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Nah, di sini. Tahap 2, mengidentifikasi interaksi tambahan. Jadi metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi, objek layanan reservasi, mengembalikan objek reservasi ke UI reservasi, kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Mengidentifikasi metode tambahan. Nah, ini bisa dilihat dalam gambar. Ada get reservation details. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Yang pertama skenario utama, yang kedua skenario sekunder. Tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Nah, diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke satu dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang sorot urutan waktu interaksi. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Fragmen. Dalam diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan alur-alur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Contoh fragmen. Contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama skenario primer, yang kedua skenario sekunder, yang ketiga diagram urutan. Ini urutan pertama, urutan keduanya, ini urutan ketiganya. Nah, ini ringkasannya. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan.
Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.